Jakarta pasti sudah tidak asing dengan istilah thrifting alias membeli barang bekas. Istilah ini belakangan kembali hits di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Beruntung nih anak Jakarta karena kota kita menjadi salah satu lokasi pertama dari maraknya tren ini. Terutama di kawasan timur Jakarta alias di Senen dan Jatinegara. Kita tentu sudah sangat akrab dengan Pasar Senen, surga bagi thrifter untuk mencari segala jenis pakaian bekas dengan beragam mode terkini dan vintage, kualitas keren, tapi soal harga bisa dinego. Jangan asal beli anak Jakarta, karena perlu mata yang jeli untuk melihat kondisi barang. Setelah dibeli pun jangan lupa untuk mencuci sampai bersih. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana proses panjang barang dari mana saja perpindahan barang yang kita beli sebelumnya. Menanggapi tren ini, Humas Bea Cukai sempat berujar bahwa sebenarnya barang thrifting adalah ilegal. Karena tak melewati regulasi pajak dan berpotensi mematikan UMKM sandang dalam negeri. Sebuah karya tak lahir dari ruang hampa, melainkan banyak faktor yang memengaruhi sang seniman dalam berkarya, tak terkecuali lingkungan tempatnya tinggal. Semangat inilah yang mendorong beberapa seniman rupa lintas disiplin untuk mendirikan sebuah ruang kreatif di timur Jakarta. Selamat datang di Kongsi 8. Buat para pecinta seni, khususnya yang tinggal di kawasan Jatinegara, Bekasi, dan sekitar Jakarta Timur, ruang kreasi yang belum genap setahun ini seperti hidden gem. Ada banyak karya seni rupa dan kriya yang bisa anak Jakarta temukan di sini. Karena tak diproduksi dalam skala besar alias homemade, maka jumlahnya pun terbatas. Cocok sekali untuk anak Jakarta yang ingin tampil unik dan beda. Karena pasti tak banyak yang menyerupai gaya kamu, anak Jakarta. Langsung saja kita eksplor apa saja yang ada di Kongsi 8. Di etalase pertama, mata tim Jakarta terpikat dengan uniknya aneka aksesoris seperti anting, gelang, cincin, kacamata, hingga kalung. Untuk harga berkisar dari Rp50.000 hingga Rp300.000. Di etalase selanjutnya ada pernak-pernik kain, tatakan gelas, hingga buku jurnal. Menurut Rangga, salah seorang seniman dan pendiri Kongsi 8, ada beberapa karya seni yang dibuat dari bahan daur ulang atau yang sedang hits disebut thrifting. Eits, tak hanya itu, anak Jakarta juga bisa membeli kaos berkelir warna-warni dan beragam busana necis lainnya. Dibanderol dari Rp100 hingga Rp300.000, tak hanya kece di mata, pastinya bahan berkualitas oke dan nyaman di badan. Pakaian sudah oke, aksesoris juga, anak Jakarta pasti sudah tak sabar mengabadikan penampilan baru dengan kamera ya. Semua kaset ini memiliki koleksi pribadi salah seorang pendiri Kongsi 8. Anak Jakarta bisa menego mulai dari harga Rp15.000. Setelah puas berbelanja, para seniman mengajak kita untuk melihat area lainnya. Ada apa saja ya? Wah, ternyata di dalam ada 3 studio yang terdiri dari 1 studio fotografi dan 2 studio lukis. Studio menjadi ruang khusus bagi seniman untuk fokus membuat karya. Kita beruntung nih, anak Jakarta, Ica mengajak kita melihat studionya. Anak Jakarta bisa lihat sendiri deh bagaimana unik dan kerennya hasil karya seniman perempuan jebolan jurusan arsitektur ini. Ternyata ada cerita menarik di balik berdirinya Kongsi 8. Menurut Rangga, Kongsi 8 menjadi rumah yang menaungi para pengrajin industri kreatif di Jakarta Timur. Ia dan seniman lainnya menyadari masih sangat sedikit ruang seni yang ada di Jakarta Timur, sehingga untuk berkarya atau menikmati karya seni, mereka terpaksa hijrah ke Jakarta Selatan yang telah lama dikenal memiliki banyak ruang kreatif. Padahal menurut Ica, Jakarta Timur atau Jatinegara khususnya tak kalah menarik. Dari segi histori, Jatinegara atau yang dulu bernama Mr. Cornelis memiliki rekam jejak yang panjang. Dari simbol perlawanan Kesultanan Banten hingga menjadi salah satu pusat perniagaan terutama barang bekas. Sampai hari ini kita masih bisa merasakan transaksi jual beli barang bekas. Tepat sekali di depan Kongsi 8, anak Jakarta bisa menemukan dari A hingga Z barang dengan harga miring. Soal kualitas, anak Jakarta harus pintar-pintar memilih agar tidak rugi. Fakta histori itu juga menjadi salah satu inspirasi bagi para seniman untuk menciptakan ruang berkarya sekaligus menjadikan Jatinegara sebagai salah satu inspirasi karya. Kegiatan berdiskusi seperti ini sering para seniman lakukan beberapa kali dalam sebulan.
Tak harus seniman, siapapun yang tertarik dengan seni pun boleh ikut serta. Seperti diskusi tentang perkembangan zin atau medium alternatif yang diterbitkan secara personal atau kelompok kecil. Isinya beragam, dari pembahasan wacana seni budaya, pergerakan sosial, hingga ekologi. Atau bagi yang tertarik mendalami bidang lainnya, di Pasar Kongsi ada kelas belajar melukis, membuat kerajinan tangan, seni keramik, jurnal visual, hingga taksidermi. Selain terbuka bagi siapa saja, Kongsi 8 juga berkomitmen untuk menjadi ruang kreatif yang aman dan inklusif, terutama bagi seniman perempuan. Terbuka selebar-lebarnya untuk berkarya, menjual karya, menambah wawasan, dan berjejaring. Bagaimana anak Jakarta? Sudah punya agenda pekan ini? Tak ada ruginya mendatangi Kongsi 8 untuk berbelanja dan memperluas koneksimu. Karena di mana saja bisa jadi ruang kreatif, jangan hanya main di selatan, ayo coba ke timur Jakarta.